Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Via Monica dengan NIM 2001/1936 dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, ingin menjelaskan materi tentang fungsi kedudukan pemakaian dalam tanda baca. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketika semua para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan menyebutkan sumpah yang dikira sebagai Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang disahkan oleh Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954. Bahasa Indonesia memiliki bahasa Melayu dikarenakan bahasa Melayu sudah digunakan hampir di seluruh kawasan Asia Tenggara mulai dari abad ke-7. Bukti yang menyatakan pertanyaan tersebut ialah ditemukannya prasasti di Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu ini menyebar bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara. Pada saat itu, bahasa Indonesia sangat diterima oleh sebagian besar masyarakat Nusantara karena bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antara pulau, suku, bangsa, dan anggota kerajaan. Dalam pengejaannya, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali penyempurnaan, di antaranya ejaan yang menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan Belanda yang menetapkan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dirancang oleh Charles A. Van Ophuijsen yang merubah ejaan dari bahasa Arab Melayu menjadi aksara Latin. Setelah itu, pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Soeandi mengganti ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini yang disebut dengan ejaan Republik. Pada ejaan ini, menggunakan diftong OE menjadi huruf U dan penghapusan tanda apostrof. Di tahun 1959, ejaan Melindo disusun. Di sini terdapat kerjasama antara Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu Malaysia. Dengan tujuan menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara, ejaan Melindo hampir sama dengan ejaan yang diusulkan oleh Profesor Muhammad Yamin, yang menyarankan penggunaan diftong AU, AI, dan OI menjadi AW, AY, dan OY. Selain itu, penggunaan kata hubung yang dipakai pada kata yang mempunyai makna satu, contohnya kupu-kupu dan kura-kura. Ejaan ini disebut ejaan pembaruan. Namun, kedua ejaan tersebut gagal untuk diresmikan. Terlebih lagi, alasan ejaan Melindo gagal diresmikan karena ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Pada tahun 1972, ejaan yang disempurnakan EYD ini dibentuk. Ejaan ini mengandung tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia secara lengkap, antara lain tentang unsur, bahasa serapan, pemakaian kata, pelaparan huruf E, tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf-huruf yang dikenal dan kental akan bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. F, V, Q, X, dan Z. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsinya antara lain, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang memiliki fungsi bahasa Indonesia dijadikan sebagai lambang kebanggaan nasional dan sebagai alat pemersatu bagi bangsa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang memiliki fungsi bahasa resmi kenegaraan sebagai penghantar di bidang pendidikan dan bahasa resmi dalam penghubung tingkat nasional untuk hubungan internasional. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca seperti tanda titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya pastinya sudah tidak asing bagi teman-teman. Di dalam sebuah kalimat, sangat mudah sekali teman-teman menemukan tanda-tanda baca tersebut.
Namun, selain 4 tanda baca itu, ternyata masih ada beberapa tanda baca yang penting kamu ketahui penulisan dan penggunaannya dalam sebuah kalimat. Tanda titik. Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Menjadi penanda akhir dari rangkaian kata, tanda titik lazim diletakkan di sebuah akhir kalimat. Namun, ada juga beberapa penulisan dan pemakaian tanda baca titik lainnya yang harus kamu pahami. 1. Dipakai untuk mengakhiri singkatan yang belum resmi. Sebagai contoh, tanda ini ditaruh setelah yang merupakan singkatan yang terhormat. HLM, yang merupakan singkatan dari halaman, ataupun AN, yang merupakan singkatan dari atas nama. Tanda titik tidak dipakai pada judul ataupun keterangan pengirim maupun tujuan pada surat. Dipakai untuk membatasi singkatan pada gelar sarjana dengan bidang yang diambil. Contohnya, S.PD yang merupakan sarjana pendidikan, S.E yang merupakan sarjana ekonomi, maupun S.Hum yang merupakan singkatan dari sarjana humaniora. Dipakai untuk mengakhiri angka ataupun huruf pada bentuk laporan ataupun tabel. Dipakai dalam daftar pustaka sebagai pembatas antara keterangan yang satu dengan yang lainnya. Contoh, Kenaik John, titik 2001, Wanita Ciptaan Ajaib, titik Bandung, Indonesia Publishing House. Dipakai sebagai pembatas untuk angka atau bilangan ribuan ataupun kelipatannya, dan dipakai pada pembatas jam dan menit dalam hitungan waktu. Contoh, saat ini jumlah penduduk Jakarta hampir menembus 11.000 jiwa. Tanda tanya. Tidak terlalu sulit memakai dan meletakkan tanda baca yang satu ini dalam kalimat, bukan? Berfungsi sebagai petunjuk kalimat tanda tanya kerap mengganti posisi tanda titik di akhir kalimat saja. Jika titik lebih mengarah pada kalimat pernyataan, tanda tanya cenderung mengarah pada kalimat yang bersifat pertanyaan. Tanda seru. Satu lagi, tanda baca yang sering menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat adalah tanda seru. Tanda baca yang satu ini membentuk sebuah kalimat menjadi bersifat perintah atau seruan. Akan tetapi, penggunaan tanda seru juga bisa berfungsi untuk menegaskan, mengajak, atau mempengaruhi seseorang. Tanda koma. Ada beberapa fungsi dari tanda koma, yaitu cenderung ditemukan dalam percakapan ataupun kalimat sehari-hari. Berikut ini adalah pemakaian dan penulisan tanda koma yang tepat dalam bahasa Indonesia. Menjadi pemerinci dalam sebuah kalimat yang memiliki objek, subjek, maupun keterangan yang lebih dari dua. Pemakaiannya selalu berada di akhir kata yang dirincikan. Khusus pada kata terakhir, pastikan koma sebelum dan maupun atau yang menjadi kata hubung. Contoh, ibu membeli ayam, koma telur, koma sayuran, dan bumbu dapur di pasar. Menjadi pemisah antara kalimat yang letaknya berada mendahului induk kalimat. Contoh, karena hujan lebat, tidak membawa payung, koma, Rina menjadi telat pulang ke rumah. Menjadi pemisah antara petikan kalimat langsung dengan kalimat utama. Jika petikannya berada belakang pengujar, tanda koma diletakkan sebelum petikan langsung. Namun, jika petikan kalimat langsungnya mendahului pengujar, tanda koma diletakkan di akhir petikan sebelum tanda kutip. Contoh, melihat Andi tiba di rumah dengan kondisi basah kuyup, koma, ibu lantas berkata, koma lagi, kamu pasti tidak bawa payung. 2. Kamu pasti tidak bawa payung, kata ibu saat melihat Andi tiba di rumah dengan kondisi basah kuyup. Menjadi pemisah antara nama dan gelar. Contohnya, akhirnya ia berhasil menjadi sarjana dan kini ia bergelar Ayu Ningtyas, S.E.
menjadi pemisah nama pengarang yang dibalik pada daftar pusaka. Contoh, Christian, Diego 2016 kepada Gema Jakarta .2 Gramedia Pustaka Utama, menjadi pembatas antara satu keterangan dengan keterangan lain yang ada di catatan kaki. Contoh, Sultan Takdir Aziz Jabana Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia Jakarta .2 Pustaka Rakyat, 150, halaman 20. Mengapit keterangan tambahan dalam kalimat. Contoh, pria yang hampir berusia 80 tahun tersebut, Pak Kusnan, rutin berjalan pagi keliling kompleks setiap harinya. Tanda titik 2. Tanda titik 2, meskipun jarang ditemui pada kalimat sehari-hari, kenyataannya, tanda baca yang satu ini masih penting digunakan dalam beberapa tipe tulisan seperti berikut ini. Dipakai untuk membatasi antara sebuah keterangan dengan rinciannya. Contoh, menjelang tahun ajaran baru, ibu sibuk membelikan kamu perlengkapan sekolah, .2, seragam, sepatu, peralatan tulis, juga tas. Dipakai dalam dialog pada naskah drama yang membatasi antara pengujar dan kalimat yang diucapkan. Dipakai sebagai batas antara penerbit dengan kota penerbit dalam daftar pustaka. Dipakai sebagai pembatas keterangan dalam tulisan yang bersifat laporan. Contoh, nama, .2, tempat tanggal lahir, .2, dan alamat. Tanda titik koma. Pada dasarnya, tanda baca yang satu ini bersifat hampir sama dengan tanda koma di dalam kalimat. Namun, titik koma baru digunakan jika ada dua penempatan tanda koma yang salah satunya bersifat lebih tinggi daripada yang lain. Contohnya, pada kalimat berjemuk yang memiliki rincian di dalamnya. Contohnya, sebelum pergi berlibur, aku sudah menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan mulai dari pakaian, tiket hotel, kamera, sampai peralatan mandi. Tanda hubung. Tanda baca yang satu ini juga termasuk tanda yang sering dijumpai penggunaannya dalam kalimat sehari-hari. Berikut ini adalah kondisi-kondisi yang membaut tanda hubung harus dicantumkan dalam sebuah kalimat. Dipakai sebagai penghubung antara kata-kata yang mengalami pengulangan. Contoh, anak-anak bermain di taman hingga menjelang senja. Dipakai sebagai penghubung antara imbuhan Indonesia dengan kata asing. Contoh, riasan wajahnya begitu rapi karena di make up langsung oleh perias profesional. Tanda pisah. Sepintas tanda baca yang satu ini mirip dengan tanda hubung, hanya saja bentuknya lebih panjang, namun tentu penggunaannya berbeda. Berikut ini adalah pemakaian dan penulisan tanda pisah yang tepat dalam bahasa Indonesia. Seperti fungsi tanda koma, tanda baca yang satu ini juga dipakai sebagai pengapit keterangan tambahan dalam sebuah kalimat, menjadi pengganti kata sampai atau hingga dalam keterangan waktu. Contoh, acara perpisahan pada malam itu berlangsung pukul 20 sampai 23. Tanda petik. Ada dua pemakaian tanda petik yang penting dalam kalimat di bahasa Indonesia. Seperti berikut ini. Dipakai mengapit istilah yang maknanya bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Dipakai untuk mengapit makna kata yang memang dicantumkan dalam kalimat. Tanda kutip. Tanda baca yang satu ini sebenarnya adalah penggunaan ganda dari tanda petik, hanya saja fungsinya jauh berbeda dari tanda petik. Beberapa pemakaiannya, tanda kutip yang tepat pada kalimat di bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Dipakai untuk mengapit judul rubrik, judul makalah, bab buku, atau judul karangan lain yang belum diterbitkan. Contohnya, berjudul Analisis Pembandingan Dongeng-dongeng Nusantara dengan Cerita Rakyat dari Negara Lain. Dipakai sebagai pengapit kalimat langsung. Contoh, Pak RT menyampaikan, mulai bulan depan
Besar iuran kebersihan akan ditingkatkan menjadi 2 kali lipat daripada semula. Atau bisa jadi dengan kalimat warga desa Bencah melakukan gotong royong. Tanda garis miring sering dianggap sebagai tanda baca yang kurang formal. Sebenarnya, garis miring punya peran penting dalam persuratan, yaitu menjadi pembatas dalam nomor surat. Selain itu, pada dasarnya, fungsi tanda baca ini adalah mengganti kata tiap. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.